Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atau bisa disebut kelompok Pandawara. Di pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang social learning theory. Anggota kelompok Pandawara terdapat 6 orang, yaitu Cika Elena Putri, Deransa Salsia Mahaputra, Riani Hidayat, Julius Dio, Yohanes FWK, dan Hotjon Hahdamani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dio. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Albert Bandura. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan kanak-kanak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa sekitarnya. Selanjutnya, Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Ia merupakan seorang psikologi terkenal yang dikenal sebagai pelopor teori pembelajaran sosial dan konsep efikasi diri. Bandura menempuh pendidikan di Universitas British Columbia dan melanjutkan ke Universitas Iowa, di mana dia meraih gelar PhD dalam psikologi klinis pada tahun 1952. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford pada tahun 1953, di mana ia mengajar hingga pensiun. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden American Psychological Association atau APA pada tahun 1974. Salah satu eksperimen terkenalnya adalah eksperimen boneka Bobo, yang menunjukkan bagaimana anak-anak dapat belajar perilaku agresif melalui pengamatan terhadap orang dewasa. Kontribusi utama Bandura dalam psikologi meliputi pengembangan teori pembelajaran sosial yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan imitasi. Ia juga memperkenalkan konsep determinasi resiprokal yang menjelaskan interaksi timbal balik antar lingkungan, perilaku, dan faktor kognitif dalam membentuk kepribadian. Bandura meninggal pada 26 Juli 2021 di Stanford, California, Amerika Serikat. Selanjutnya, dan sekarang ini merupakan eksperimen dari Bandura. Ini merupakan contoh eksperimen yaitu Bobo Doll yang dilakukan oleh Albert Bandura pada tahun 1961 dan 1963 yang bertujuan untuk mengamati perilaku imitasi anak-anak terhadap perilaku agresif. Dalam eksperimen ini, 72 anak usia prasekolah dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menyaksikan model dewasa yang berperilaku agresif terhadap boneka Bobo, sementara kelompok lainnya melihat model yang tidak agresif. Setelah perlakuan tersebut, anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain di ruangan yang sama dengan boneka Bobo. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar perilaku agresif lebih cenderung meniru tindakan tersebut, bahkan ketika model tidak hadir, dan anak laki-laki menunjukkan tingkat agresif yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Penelitian ini mendukung teori pembelajaran sosial Bandura yang menekankan bahwa banyak perilaku dipelajari melalui observasi dan imitasi dari orang dewasa di sekitar mereka.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada 5 macam-macam peniruan. Yang pertama, peniruan langsung. Apabila mereka melihat langsung orang lain melakukan sesuatu, contohnya seorang anak yang melihat temannya berlari dengan cara tertentu dalam permainan, lalu meniru cara berlari seperti saat bermain bersama. Yang kedua, ada peniruan tidak langsung. Melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung, contohnya ketika seorang anak membaca buku cerita dan terinspirasi untuk meniru watak atau sifat karakter dalam cerita tersebut, meskipun ia tidak pernah melihat karakter itu secara fisik. Yang ketiga, ada peniruan gabungan. Menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya ketika seorang pelajar tidak hanya meniru teknik melukis gurunya, tetapi juga mengadaptasi gaya warna yang ia lihat dalam buku yang dibacanya, sehingga menghasilkan karya lukisan yang unik dengan menggabungkan kedua sumber inspirasi tersebut. Yang keempat, ada peniruan saat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya meniru gaya pakaian di televisi, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Yang kelima, ada peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Selanjutnya, teori pembelajaran sosial menekankan pada ada 5, yaitu observational learning atau pembelajaran dari hasil pengamatan atau modeling. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, pengaruh peniruan menghasilkan pembelajaran melalui fungsi informasi. Setelah mengamati, pengamatan umumnya mendapatkan representasi simbolis dari aktivitas-aktivitas model yang melayani sebagai pemandu untuk menampilkan yang tepat. Yang kedua, ada self-regulation atau regulation diri. Pengaturan diri mengontrol tingkah laku kita sendiri, dalam kata lain pekerja keras. Pada kepribadian manusia belajar sesuatu standar performa atau performance standar yang menjadikan dasar evaluasi diri. Yang ketiga, ada efikasi diri. Efikasi diri merupakan persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Efikasi diri juga merupakan perasaan optimis mengenai diri kita yang berkemampuan dan efektif. Secara singkat, efikasi diri adalah sejauh mana kita mampu mencapai sesuatu. Efikasi diri tumbuh dari keberhasilan yang pernah dilakukan. Ya, yang keempat, ada faktor-faktor hubungan timbal balik. Dari perspektif pembelajaran sosial, fungsi psikologi adalah lanjutan interaksi timbal balik antara kepribadian, tingkah laku, dan perlindungan sebagai pengatur. Dan yang terakhir, yang kelima, ada vicarious reinforcement. Menandai ketika pengamat meningkatkan perilaku terhadap sesuatu yang pernah ia lihat dari orang lain. Akibat positif pengamatan paling utama mungkin untuk membantu pengembangan adopsi perilaku yang mana memiliki aspek yang kurang baik, dan oleh karena itu membutuhkan dorongan jika mereka ingin melakukan. Ketika orang lain mengajak untuk berpartisipasi pada aktivitas yang menyenangkan, biasanya terhalang oleh larangan sosial. Dan materi berikutnya ada proses pembelajaran perhatian atau pemodelan. Dalam sosial... John, apa John? Oh ya. Oke, baik. Pada slide ini bisa kita lihat di situ dalam social learning. Empat proses utama. Ini yang pertama ada attention, dan ada retention, lalu ada reproduction dan motivation. Sudah? Oke. Untuk bagian pertama, tahap pertama, attention.
Retention sendiri yaitu kemampuan untuk mengingatkan perilaku tersebut. Informasi yang diperoleh dikodekan ke dalam memori dalam bentuk gambar mental atau deskripsi verbal untuk diakses kembali di masa depan. Dalam belajar secara sosial, langkah pertama adalah perhatian attention kepada suatu peristiwa. Jelas bahwa kita tidak dapat belajar dari suatu peristiwa kecuali kalau kita menaruh perhatian kepadanya dan secara seksama mencerna hal-hal penting yang dicakupnya. Setiap hari kepada kita dihadapkan ratusan peristiwa, tetapi yang mana kita perhatikan dan mengapa. Contohnya, tumpuan menjurus pada satu model atau tingkah laku. Contoh, subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Untuk kemudian tahapan yang kedua ada retention, yaitu kemampuan untuk mengingat belum deh. Yang kedua sebelumnya yang tadi. Nah, retention yaitu kemampuan untuk mengingat perilaku tersebut. Yang tadi deh. Nah itu udah. Retention sendiri yaitu kemampuan untuk mengingat perilaku tersebut. Informasi yang diperoleh dikodekan ke dalam memori dalam bentuk gambar mental atau deskripsi verbal untuk diakses kembali di masa depan. Pada langkah kedua, yakni proses retensi tadi, peristiwa yang menarik perhatian dimasukkan ke dalam benak dalam bentuk lambing secara verbal atau imajinasi sehingga menjadi ingatan atau memori. Next. Oke. Lalu pada tahapan ketiga, pada tahap reproduction, individu mencoba meniru perilaku yang telah diamati dan diingat. Kemampuan untuk mereproduksi tergantung pada keterampilan fisik, mental, serta latihan yang dilakukan. Pada langkah ketiga, motor reproduction proses, hasil ingatan tadi akan meningkatkan menjadi bentuk perilaku. Kemampuan kognitif dan kemampuan motorik pada langkah ini berperan penting. Reproduksi yang saksama biasanya merupakan produk trial and error, di mana umpan balik turut mempengaruhi. Lalu, terakhir pada bagian keempat, ada tahapan motivation. Motivation menjadi faktor penentu apakah individu akan terus meniru perilaku tersebut. Motivasi dapat berasal dari penghargaan atau hukuman eksternal, penguatan vicarious, yang mana melihat orang lain mendapat konsekuensi tertentu, atau kepuasan pribadi. Keempat proses ini bekerja secara berurutan, memastikan pembelajaran sosial terjadi secara efektif. Next. Nah, di sini kita dapat melihat contoh kasus. James Egan Holmes adalah seorang pembunuh massal asal Amerika yang melakukan penembakan di Aurora, Colorado pada 20 Juli 2012. Dalam serangannya, Holmes membunuh 12 orang dan melukai 70 lainnya saat penayangan film The Dark Knight Rises di bioskop Century 16. Ia terinspirasi oleh karakter Joker, musuh Batman, yang mencerminkan kekacauan dan kekerasan. Setelah penembakan, Holmes ditangkap dan mengajukan pembelaan berdasarkan masalah kesehatan mentalnya. Pada tahun 2015, ia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Next. Baik, sekarang kita sampai ke penghujung presentasi, yaitu pada bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat adalah teori pembelajaran ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seorang mengalami pembelajaran. Bandura 1977 menghipotesiskan bahwa tingkah laku lingkungan dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh. Kemudian, pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak, faktor sosial, dan kognitif.